Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan di mana saja berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nasir Fahmi kembali kita bisa membuat podcast. Namun podcast kali ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kita menghadirkan narasumber utama kita atau guru kita Ustadz Oka Setiawan, namun kali ini yang kita hadirkan adalah murid-murid beliau. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita Pak Ivan dan Pak Ridwan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat Pak Ivan dan Pak Ridwan? Alhamdulillah. Nah, saya mengenal Pak Ivan dan Pak Ridwan ini dari Majelis RCQ. Ya. RCQ, apa kepanjangan RCQ itu Pak Ivan? Rumah Cinta Quran. Rumah Cinta Quran. Posisinya ada di mana sih alamatnya Pak Ridwan? Di Bintaro Sektor 3 ya. Nah, jadi di Bintaro Sektor 3 ada Majelis Pembelajaran Al-Quran bernama RCQ, Rumah Cinta Quran. Di sana banyak sekali orang tua yang belajar tahsin, juga belajar tahfiz ya Pak Ivan ya. Nah berarti beliau-beliau ini tahsinnya udah hebat-hebat teman-teman. Masya Allah. Oke baik. Nah pada kesempatan ini tentunya kita akan berbicara tentang apa yang sudah kita pelajari dari materi 7 ilmu penjernih hati atau 7 IPH yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Oka Setiawan. Nah saya akan coba mulai tanya-tanya nih Pak Ridwan dengan Pak Ivan. Waktu masih ingat nggak sih kapan waktu itu mengikuti pertama kali kajian bersama dengan Ustadz Oka? Ingat nggak bulan apa gitu? Awal atau tengah atau akhir? Ya akhir 2025 ya. Akhir 2025. Oh akhir ya, akhir ya. Nah ketika pertama kali mengikuti materi atau mendapatkan kajian dari Ustadz Oka, kajian tersebut atau ilmu yang disampaikan serasa ini materi yang biasa atau bagi Pak Ridwan dan Pak Ivan sesuatu yang baru? Gimana Pak Ivan? Sedikit mengingat waktu kapan saya itu mendapatkan ilmu hati. Pertama kali saya waktu itu ikut di sekolah pesantren kehidupan. Oh, yang di sana di Bogor ya. Di Bogor. Saya di sana. Ini apa sih, tentang apa sih ya? Memang sebelumnya pernah ada tadabbur di Rumah Cinta Quran yang mengisi Ustadz Oka. Kok materinya lain dari yang lain nih? Lain dari yang lain? Beda. Apa yang menurut Pak Ivan mengatakan kok ini lain dari yang lain itu apa? Yang pertama adalah ini membahas tentang suatu ilmu yang baik buat kita. Yang mana sebelum ini kan saya mendapatkan satu masukan dari ini bukan membandingkan ya, ini membandingkan materinya saja. Itu hanya bersifat satu arah ya, pembahasannya mengenai kekalian. Bukannya materinya itu adalah materi yang tidak perlu ya, sunnah fikih dan sebagainya kan tergolong lebih berat. Dan ini saya dengar waktu di pertama kali ngobrol dengan kita ada Quran, kok penyampaiannya ringan, tapi kehidupan sehari-hari ini saya bilang gitu. Aplikatif ya? Iya. Saya bilang ini maknanya sabar, maknanya ikhlas. Saya lebih tertarik jadi dengan kenapa ada masalahnya dengan sabar, ikhlas dan sebagainya. Akhirnya setelah saya mengikuti lanjutannya di pesantren, saya merasa bahwa yang saya lakukan selama ini sangat bertolak belakang dengan itu. Tolak belakangnya salah gitu. Salah, gitu. Kok ribet banget dalam menjalani hidup ini, ya? Saya mendapatkan satu kejadian istilahnya ya, ada hal yang membuat saya itu menjadi kesal, terpuruk dan sebagainya. Dan saya kesal banget itu saat itu ya. Tertipulah kesal seperti itu, tapi nggak selesai. Ya kan, bahwa itu adalah hal yang harus dihadapi, tapi saya nggak tahu bagaimana menghadapinya. Karena saya mau coba untuk jalur hukum, ya, dengan cara kekerasan, gitu ya. Ketika belum ketemu sama Semoga ya, kondisinya bingung aja. Bingung, ini sebenarnya apa? Akhirnya pada saat di sana pesantren ada satu momen ya bisa bicara dengan Ustaz. Ngobrol. Ada sesi kayak konsultasi gitu ya. Saya mendapatkan juga di situ bahwa beberapa hal yang disampaikan
semudah itu. Semudah itu yang harus saya lakukan. Dalam hati saya, gitu. Iya. Saya tanya, kok serius? Ini ikhlas kan? Sabar, ikhlas kan? Iya. Terus, ya udah. Pak Ivan mau jelas jalur hukum dan sebagainya, monggo aja Pak. Tapi kalau buat saya, ya, karena beliau ternyata juga pernah mengalami. Oh iya. Beliau bilang, ingin tambah duit Pak. Gimana saya bilang gitu? Ini begini doang, saya bilang gitu udah selesai. Saya coba dan sebagainya, terus saya diundang ke sekolah kehidupan. Oke. Di Depok. Ketemu dengan Pak Guru di sana ya, ketemu dengan teman-teman semua. Pak Guru bukan konsen lagi apa ya udah santai. Jawabannya Sama jawabannya. Jadi saya cuma kemudian bisa santai-santai aja, saya ikhlaskan, saya terima, saya harus sabar dan sebagainya. Terus saya ngapain? Ya, nanti Allah yang memberikan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ketika sebelumnya bingung, pas ketemu, kok jawabannya simpel banget. Gitu. Saya mendapatkan ilmu-ilmu agama kan dari ya gimana ya? Dan itu pada akhirnya masalah tersebut selesai. Nah, saya tanya ya. Saya coba, dia coba dengan diri sendiri. Saya ikhlaskan. Ya Allah saya ikhlas. Tapi dengan ikhlas yang sudah diajari metodenya. Iya. Di situ kan. Sabar dulu tuh. Saudara kalau harus ngurusin lewat buku, ya dengan jalan dan sebagainya. Terima aja. Terima, ikhlaskan. Udah gitu, ikhtiar. Ya, ini saya bilang bisa hal yang luar biasa. Sebelumnya saya setahun lebih untuk mengejar, bingung, nggak ada hasilnya. Lalu ini yang kedua selesai. Masya Allah. Wah, ini kebetulan atau gimana? Ya, karena saya kan juga masih belajar hal-hal agama. Oh, kalau kebetulan kayaknya nggak mungkin ada hal yang kebetulan gitu kan? Karena ini salah satu buah dari saya melakukannya. Dikatakan ibadah, mulai dari sabar dan sebagainya. Ini hasil. Tapi memang ikhlas itu, sabar dan ikhlas itu saya rasakan di situ. Saya katakan bahwa, ya Allah, Masya Allah, udah saya tanggung sendiri. Dan itu, Ustaz, yang menghubungi saya itu adalah pengacaranya orang tersebut. Malahan pengacaranya menghubungi saya, pengen ketemu, saya bilang. Jadi seakan-akan lawan yang ngajakin damai. Tantang misalnya, dia bilang gitu kan. Oke, kita ketemu, nanti gini. Bicara saya begitu lah. Oh, tenang lagi kan? Sempat bingung nanti gimana gitu ya, karena diundang. Pengacara, ya menurut saya. Ya udah, saya sabar. Terus itu sebelum-sebelumnya saya tuh setiap doa itu saya mendapatkan juga masukan. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus yang kau ridhoi padanya. Dari ini dari siapa? Dari Ustaz Puka dan dari Agung. Jadi diajarkan untuk setiap hari berdoa agar ditunjukkan perjalanan lurus dan diridhoi. Iya. Saya lakukan itu. Lakukan itu tentunya dengan niat ya, bukan dengan coba-coba. Saya lakukan itu semua. Sabar ikhlas. Itu sebenarnya tadi. Itu saya di Medan. Ibu-ibu, macam saya. Ada yang ingin sampaikan. Udah apa? Nanti kita ngobrol saya. Ya udah. Pas ketemu dia cuma bilang, Ivan, ini ada niat baik dari ibu. Saya suka namanya ya. Bahwa ini adalah yang bisa diberikan maksimal yang bisa diberikan saat ini oleh ibu Pak Ivan. Rasa salahnya dia dan sebagainya. Maksudnya gimana ya? Mau ngasih apa? Itu selesai. Meskipun itu sekitar 70-80% dari yang harus saya dapatkan. Tapi saya itu udah merasa sabar dan ikhlas sudah sih. Saya bilang, Dan itu ada jawaban. saya udah bilang gini Pak. Oh, ya udah, nggak ada masalah. Dan enteng, Ringan. nggak ada masalah. Masalahnya itu yang tadinya, wah kesel. Aduh, saya udah sabar saya gitu. Bukan masalah sabarnya aja nih, gitu maksudnya. Ya udah, akhirnya saya datang ke sana orang yang bisa bayar, mau pasang badan. Terus saya, alhamdulillah, saya cuma mengatakan bahwa pengalaman pribadi saya mengenai hal ini adalah seperti
yang saya lakukan hanya tidak berat-berat, hanya berusaha untuk dari hati, sabar, ikhlas, dan berupaya kita melakukan satu karena kita minta tolong di sini. Dan ini hal yang membuat saya kadang-kadang berpikir kenapa dari dulu itu. Jadi seakan-akan hadirnya Pak Ivan kenal dengan Ustadz Oke dan Pak Guru ini bersamaan dalam kondisi masalah tersebut ya, dan seakan-akan makanya tadi ada pertanyaan ini tuh kebetulan apa tidak gitu ya, karena pas banget ya kondisi yang dibutuhkan. Dan secara tidak langsung juga Pak Ivan kemudian sangat mudah untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu atau ajaran tadi berupa sabar, berupa ikhlas dalam penerapannya kehidupan masalah itu, dan akhirnya selesai dengan mudah. Saya tuh benar-benar bilang, wah ini saya dengar dari apa yang sampaikan Ustaz Iko kok ringan ya, Ringan. nggak ribet. Karena ketika menjalannya kayak berat, pas dapat ilmunya mudah ya. Tinggal kitanya sendiri jalanin dari hati kan. Wah ya luar biasa. Itu pengalaman saya yang luar biasa. Terima kasih Allah untuk menunjukkan Ustaz ke Pak Guru yang jadi sarana untuk saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Itu sih yang saya rasakan dan luar biasa. Sebenarnya teman-teman kalau kita korek lebih banyak itu ceritanya pasti nggak habis waktunya. Tapi karena ini waktunya terbatas, kita pengen tahu cerita juga dari Pak Ridwan. Karena saya perhatiin tuh Pak Ridwan itu semangat banget waktu ngikuti kajian. Waduh, ini kayaknya beda gitu ya, agak beda. Sampai-sampai hari ini pun bisa ikut hadir datang bersama dengan kita di sini. Nah, Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan sendiri, apa yang Pak Ridwan rasakan berbeda? Tapi gimana, merasa berbeda nggak sih ilmu ini dari yang lain? Alhamdulillah, alhamdulillah, bahwa apa yang diajarkan sama Ustaz Oke, ya. Terus terang ini berbarengan dengan Salah satu Ustaz ya, tapi beliau sempat tidak hadir waktu di Bogor, jadi saya yang di Bogor, kelasnya, jadi duluan. Jadi pas di sana pengalaman yang paling berkesan dalam penyampaiannya adalah kelihatannya semua orang tuh banyak masalah. Iya, banyak masalah. Pasti yang datang itu pengen tahu solusi. Masalah. Sama saya juga, jauh beda. Rasanya yang paling berat yang pernah saya rasakan adalah soal ikhlas. Itu ikhlas tuh luar biasa. Kayaknya ikhlas tuh berat banget. Kayaknya ikhlas tuh Kayak susah. orang katanya, kamu belum tahu, belum merasakan kejadianku. Kok kamu bilang udah ikhlas? Jalan ini seperti apa sih? Gitu ya. Ya, kita tahu ikhlas itu menerima. Tapi kok kenapa sih kita tetap hati kita tuh rasanya kayak penolak, Ganjel gitu ya. ganjel kayak ada yang missing gitu. Sesuatu ada yang missing. Lalu tadi Di pesantren itu penjabaran tentang ilmu ikhlas dikaitkan dengan sabar. Kemudian membenarkan secara sholatnya, zikir bagian penguatannya, terus kemudian berprasangka baik dan waspada kita sebagai manusia. Karena berprasangka baik kan belum tentu baik menurut orang, bisa jadi dimanfaatkan. Artinya kita harus biar waspada. Terakhirnya yang lebih penting bersyukur. Pada saat kita ikhlas itu mungkin kita belum pernah bersyukur, kita masih ditolong sama Allah. Gitu. Pak, sedikit nih saya potong ya. Kan Bapak tadi menyampaikan diajarkan bersyukur, sabar, ikhlas, kemudian tadi ikhlas. Materi-materi ini kan juga sepertinya juga sering kita dapatkan dari kajian-kajian yang lainnya. Nah, kemudian apa sih yang membedakan kajian di sini yang kemudian kok kerasa baru paham? Itu apa bedanya? Lebih mengena terhadap case problem keseharian sesuai dengan masalah kita. Konteksnya itu lebih mengena. Iya. Jadi ada kejadian A harusnya begini, tapi bukan kebanyakan orang mau tahunya jawabannya. Tapi ini lebih penguatan akidah. Akidah. Karena selama ini kita pada saat sabar kita nggak sabar. Padahal Allah bersama orang sabar. Iya tahu saya begitu, tapi teknisnya kan tidak mudah.
Jadi di sini diajarkan bagaimana cara-cara sabar. Ya, sabar tanpa batas. Dan nanti kita menunggu hasilnya. Ya, itu semuanya izin Allah. Ya, kita dulu mikir, ada nggak izin Allah? Rasanya kita nggak puas aja. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Kok nggak ketemu-temu? Di sini ketemulah jawabannya. Ketemu. Dan kalbu kita yang biasa. Dan satu hal yang saya rasa juga itu, saya waktu dengar Ustaz satu dakwah, saya kayaknya udah kayak Iya, betul. kemana aja selama ini? Iya. Sudah sholat saya juga saya sholat belum gitu. Tapi kok kayak tidak Yang percaya. sholat katanya ruhnya apa jiwanya? Iya. Maksudnya kamu gitu. Waduh, itu rasanya saya kayak gitu. Sudah balik lagi hal yang luar biasa. Dan bukan yang kita ngebandingin ya. Iya. Ustaz Oka itu kalau memberikan satu solusi, beliau tuh dia ngomong, mohon maaf, zikirnya ini, baca ini Iya, ya, betul. begini ya, gitu baca. Betul. Kan kita kan menjadi satu yang terdoktrin. Iya. Saya harus zikirnya begini, harus lakukan begini. Wah, saya bilang yang dulu ya kayak begini gitu kan, sering kayak gitulah dapatkan. Kalau ini bukan kayak gitu ya. Muatan akidah. Ya, hati kita yang selalu sabar, kita yang sabar, Sabar. ikhlas. Lakukan semua itu dengan baik dan ya sehingga ya Allah lebih banyak kita. Iya. Itu sebagian loh. Saya baru sabar dan ikhlas itu udah dikasihkan kemudahan oleh Allah itu. Oke. Gimana nanti kalau semuanya berjalan dengan baik, insya Allah ya. Saya jadi biasanya begini. Biasanya kan kalau misalkan kita nanya, kita dikasih amalan. Seakan-akan kalau kita minta sesuatu, kita dikasih alat perang lah kayak gitu. Tapi beda dengan Ustadz Oke ini, tidak dikasih alat perang, tapi kita dijadikan bisa menghadapi gitu ya. Artinya diri kitanya yang diperbaiki. Diri kitanya yang diperbaiki. Perisainya itu ada di dalam hati kita. Gitu. Nah oke, jadi itu sudah dijelaskan atau diceritakan oleh Pak Ivan dan Pak Ridwan betapa mendapatkan manfaat yang luar biasa, ilmu yang mudah diaplikasikan, bahkan bisa menyelesaikan masalah tadi Pak Ivan dan Pak Ridwan juga. Tadi yang katanya, ente sih belum pernah ngerasain yang anda rasain, kayaknya ikhlas itu berat gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika mendapatkan jawaban dan difahami, ternyata ya ikhlas itu mudah, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah nih merasakan ilmu ini, manfaatnya, bahkan sudah terselesaikan masalahnya, pernah nggak sih coba untuk sharing ke teman-teman tentang manfaat ilmu ini dan bagaimana respon mereka? Kalau dari Pak Ivan. Kalau dari saya, alhamdulillah saya sudah melakukan meskipun belum dengan baik ya. Di beberapa komunitas saya dan lagi rehat dan sebagainya, saya juga suka bicara mengenai yang sabar. Itu saya pancing dari kalau kita contoh lah, komunitas sepeda. Kan ada juga ada mobil begini udah, wah marah dan sebagainya. Saya bilang bahwa kita bicara mengenai sabar. Dan mereka merasa bahwa memang dari mana ilmunya kayak gitu. Oh gitu. Berarti mereka pun merasa hal yang baru gitu ya? Oh. Karena kan tahu kan Mbak, kalau begini ya lu sih, mungkin lu punya dosa mungkin lo, manusia punya dosa. Ya, akhirnya saya bawa ke satu ke di RTQ ada 4 Oh gitu. di situ udah cerita semua tuh udah kapan lagi ada bapak yang pesantrennya di sana ada sebenarnya. Ini saya lakukan karena saya merasa bahwa saya terbantu. Sisi humanisnya ada, dan ya gimana ya? Ini secara manusiawi kan terpaksa dosa. Paling takut kan kalau lagi diskusi dengan Ustadz ngomongnya adalah kamu bersihkan dulu dosa-dosa kamu semua, kamu begini semua, baru begini bacanya ini panjang ya. Panjang ya. Susah ya. Gitu. Dan ini tidak membatasi antara orang yang penuh dosa tanda kutip dengan orang yang sedikit dosa saya. Yang penting hatinya dulu nih, gitu kan. Ya ini saya bilang, wah ini ringan tapi berdampak positif yang sangat banget gitu ya. Masih dikasih bolak-balik sih, jungkir balik yang malu ya dan sebagainya. Apalagi waktu di Depok. Emang nanti yang ditanya itu nanti jasmaninya atau rohaninya pada saat nanti
Iya. Misalnya Pak Guru menyampaikan bahwa di situ masa kita sholat direkam nanti ya misalnya di kota kembali kita juga sembarangan gitu ya. Kita kalau lagi kayak podcast ini ya kita lagi shooting aja benar-benar gitu kayaknya ini masa sholat sebenarnya ini kadang-kadang saya bilang kita malu tuh muslim 50 tahun lebih jadi selama ini ngapain aja gitu kan 17 tahun Ingat dari Pak Ridwan pernah ke siapa yang Saya sih lebih ke arah, karena kebetulan memang di tempat saya itu kan masjid ya, jadi orang-orang yang lebih tua dari saya pasti di atas saya semua 60, 70 gitu. Jadi rasanya sungkan kalau misalnya paling mendekat pada keluarga. Oh, berarti Ya kayak saya punya grup kecil yang sifatnya awalnya ibaratnya teks yang ada itu saya share, tapi setelah mereka mengungkapkan ada suatu masalah, disitulah saya mengolah. Coba praktek. Katanya kalau masuk ke perpustakaan, kalau kita cuma baca, habis keluar dari perpustakaan lupa. Katanya kita harus nyatet. Nah kalau elektronik kan kita typing ya. Ya udah kita typing aja langsung nasihati, paling tidak memberikan pencerahan. Gitu. Kadar kaitannya kita mungkin ya belajar dari buku itu. Jadi buku yang Pak Ustadz sharing saya baca itu juga luar biasa, itu pengalaman dari salah satu muridnya Ustadz Hoker, ya kan? Ibu siapa tuh? Ibu itu Ramadan itu luar biasa itu perjalanan hidupnya. Oke, baik. Jadi kita sudah dengar nih teman-teman dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iva dan Pak Ridwan terkait manfaat ilmu ini, bahkan bisa di-sharingkan ke orang lain. Dan saya tadi menarik banget Pak Ridwan disampaikan ke keluarga, berarti bikin grup khusus, grup kecil yang dimana ketika mereka ada masalah, Pak Ridwan lah yang memecahkan masalah berdasarkan ilmu ini. Ini menarik, jadi inspirasi buat kita juga semua. Jadi teman-teman sebaiknya punya grup keluarga. Kalau ada yang mau nanya, nanti teman-teman yang jawab. Oke, baiklah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hal baru atau testimoni dari Pak Ridwan dan Pak Ivan terkait ilmu 7 ilmu penjernih hati ini yang disampaikan oleh Ustadz Oke. Semoga kita bisa terus belajar, kita bisa terus mempraktekkan, dan kita pun mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita. Kita di keseharian kita juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. How many minutes? Di save. Chef dikirim.